Makanya petani ini luar biasa. Bagaimana luar biasa? Belum ongkos bajak sawah, belum ongkos pupuknya, belum ongkos tunggu kapan menuainya, berapa bulan itu. Tapi mengeluarkan zakat. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Tentu ingin melihat bahwa apa hikmah daripada zakat itu. Apa hikmahnya? Kalau sedemikian banyak ayat, sedemikian pentingnya Rasul mengajarkan, apa hikmahnya? Jadi di antara hikmahnya disebut di sini adalah sebagaimana kita sampaikan tadi, memelihara harta, menjaga harta. Kemudian juga membantu orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, ya, ini zakat. Kemudian ada juga zakat menghilangkan rasa pelit dan loba kepada harta. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat, maknanya kita sudah membersihkan harta kita. Kemudian juga maknanya perwujudan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makna syukur itu berbagi. Ini makna syukur yang paling utama. Mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, syukur juga. Salat syukur juga. Tapi zakat ini perwujudan syukur dalam makna yang lebih luas. Hadirin hadirat para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya zakat berbanding juga dengan ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat. Ada ancaman? Ada. Di dunia ada. Di akhirat ada. Bahkan di akhirat tegas sekali ayatnya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yaknizuna menyimpan hartanya, menyimpan emas, menyimpan perak, tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritakan kepada mereka azab yang pedih. Jadi di akhirat ini jelas. Di dunia bagaimana? Ada tataran regulasi. Pada masa Rasulullah itu belum ada orang yang secara terang-terangan tidak mau membayar zakat. Tapi pada masa Abu Bakar Siddiq sudah mulai ada. Karena ada yang murtad, ada yang enggan membayar zakat. Di antaranya ada nama suku Bani Yarbu', namanya Bani Yarbu'. Tapi bagaimana sikap Abu Bakar Siddiq? Orang yang kata Rasulullah, seandainya iman ini ditimbang, iman beliau, iman Abu Bakar akan lebih bersinar. Tegas Abu Bakar dalam masalah zakat. Beliau menyatakan, wallahi law mana'uni iqalan adduha fi ahdi Rasulullah laqatattuhum 'alaiha. Kata Abu Bakar Siddiq, demi Allah, seandainya mereka tidak mau menunaikan satu ikat yang pernah mereka berikan pada masa Rasulullah, zakat, laqatattuhum 'alaiha, saya akan perangi mereka. Abu Bakar Siddiq orang yang lemah lembut tapi tegas dalam masalah zakat. Sehingga Umar Ibn Khattab mengatakan, bagaimana Abu Bakar Siddiq, engkau wahai Abu Bakar Siddiq memerangi mereka, mendirikan salat, mereka melaksanakan puasa, bagaimana engkau perangi gara-gara mereka tidak bayar zakat? Tapi Abu Bakar tegas dalam masalah zakat. Bahkan Umar kemudian menyatakan, ternyata kebenaran itu ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin hadirat para peserta pelatihan siswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tataran kelompok masyarakat, kalau tidak mau membayar zakat bisa diperangi secara hukumnya. Walaupun ini tidak terjadi perang dengan Bani Yarbu', tapi ingin disebutkan demikian. Kalau dataran individu bagaimana? Ada orang misalnya sudah sampai zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Bagaimana? Boleh tidak harta bagian zakat itu diambil? Secara hukumnya boleh. Nasnya di mana? Dalam kitab Ya'anah atau Fathul Mu'in disebut di sini.
Tambihun al-azharu anna zakata tata'allaqu bil mali ta'alluqa syirkatin wa fi qawli qadimin ikhtarahu Raimi annahu tata'allaqu bi dhimmati la bil 'aini fa 'ala al-awwali anna al-mustahiqa li zakat syarikun bi qadri wajibi dhalika bi annahu law imtana'a min ikhraji akhadha al-imamu minhu qahran. Cepat kali. Yalah, sudah berapa waktu saya ulang-ulang terus. Ya, jadi ingin disampaikan bahwa ada hak imam, dalam hal ini pemerintah, mengambil bagian zakat secara paksa. Kenapa? Karena itu bagian orang lain. Senefnya 8 tadi. Nah, ini disebutkan di dalam kitab-kitab mazhab Imam Asy-Syafi'i dan kitab-kitab yang lain. Teman-teman, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyangkut dengan zakat ini memang sudah ada, dari sisi sejarahnya itu sudah ada semenjak nabi-nabi dahulu sudah ada. Nabi Ibrahim juga ada. Kemudian Nabi Musa juga ada syariat zakat. Sama seperti puasa, sudah ada pada masa umat-umat Nabi dahulu. Salat juga demikian. Tetapi kaifiyah, tata cara yang paling sempurna, itulah tahun ke-9 Hijriah. Tahun 2 kewajiban zakat. Tahun ke-8, 9 ini, tahun 9, ini zakat secara mendetail. Bagaimana syarat-syaratnya, kepada siapa zakat diberikan, kemudian siapa orang yang mengeluarkan zakat, lebih mendetail pada masa Rasulullah. Jadi zakat yang paling baik adalah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan puasa terbaik, puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau. Salat yang paling baik, salatnya Rasulullah dan umat-umat beliau. Nah, ini demikian juga dengan zakat. Hadirin hadirat sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian secara sekilas. Kemudian masuk ke topik yang paling penting berkenaan dengan zakat ini, tentu kita bertanya, kalau zakat itu hal yang sangat penting, maka ada berapa zakat? Ada berapa yang dizakatkan? Apa boleh misalnya kita lihat zakat, misalnya zakat kelapa sawit sekarang, zakat pala kalau di Aceh Selatan. Dulu ada zakat nilam. Apa saja yang zakat? Nah, disebutkan dalam berbagai literatur yang pernah sempat kita baca, dalam Hasyiah Al-Bajuri misalnya, dalam Fathul Qarib, dalam Fathul Mu'in, dalam I'anah Talibin, Minhajul Talibin, dalam kitab-kitab fikih Islam wa adilatu dan kitab-kitab yang lain, banyak kitab. Jadi paling kurang zakat itu ada 2 macam. Mengacu ke definisi tadi. Zakat diri. Ada zakat diri, ada zakat harta. Kita jelaskan dulu satu-satu supaya tidak bingung nanti. Yang pertama zakat yang dekat dengan kita, zakat diri, zakat khilqah atau zakat fitrah. Zakat khilqah, zakat nafsun, zakat diri, zakat fitrah. Kalau bahasa yang paling kita kenal. Jadi zakat fitrah ini ada ayatnya? Ayatnya tidak ada. Ayat tentang kewajiban zakat fitrah tidak ada. Tapi hadis, disinilah fungsi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Umar mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamarin wa sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri wa amara biha an tukhraja qabla khurujin nas ila shalah. Jadi Rasul mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah sa'an, 1 sa', 4 mud, atau dalam hitungan kita 2,6 kilogram. Ini dalam Fiqhul Manhaji disebutkan 2,6. Ada yang menyebutkan 2,5, ada yang menyebutkan 2,7. Jadi 1 sa' daripada kurma, makanan pokok orang Arab, 1 sa' daripada gandum. Kepada siapa kewajiban? Alal abdi, hamba sahaya, orang yang enggak merdeka, budak namanya, budak. Sekarang masih ada budak enggak? Ada di Malaysia, budak kecil. Budak kecil. Jadi kewajiban kepada budak. Kemudian wal hurri, orang yang merdeka. Wal zakari, laki-laki. Wal unsa, perempuan. Wal saghiri, anak-anak. Wal kabiri, orang tua. Wa amara biha, Rasul memerintahkan mengeluarkan zakat qabla khurujin nas ila shalah, sebelum orang melaksanakan ibadah salat Idul Fitri.
Jadi itu zakat fitrah yang kita kenal itu. Jadi zakat fitrah ini ada syarat-syaratnya nanti. Di antaranya bighurubi syamsi, dengan tenggelamnya matahari. Bagaimana maksud? Ini poin yang penting. Karena kalau disebut Islam, ya mungkin orang non-Islam, kafir, non-Muslim enggak wajib zakat. Kemudian adanya kelebihan makanan, hal yang wajar. Tapi tenggelamnya matahari, ini ada catatan. Bighurubi syamsi, dengan tenggelamnya matahari. Maksudnya bagaimana? Tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.